Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha, ayah bunda di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran tematik, yaitu kita masih ada di tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan memasuki subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, berikut adalah potret kehidupan bangsa Indonesia dilihat dari sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Namun, setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia mulai membangun dalam berbagai bidang. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga dalam bidang sosial. Dalam bidang pendidikan, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Sementara kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mereka dapat bersekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan tanpa adanya serangan dari penjajah. Kemudian, pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa. Hal ini sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi pada zaman Belanda, atau romusa pada zaman Jepang menyebabkan kematian bagi rakyat Indonesia. Namun setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Contoh di sini adalah kegiatan ekonomi di pasar. Nah, rakyat Indonesia di sini bebas melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga, manfaat dari kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah dalam kehidupan sosial. Pada masa penjajahan, penduduk Indonesia memiliki kedudukan yang berbeda, kedudukan sosialnya terutama. Jadi ada perbedaan antara kaum bangsawan, kaum menengah, dan kaum bawah. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagian warga negara kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya di sini, kita sekarang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, kesejahteraan juga dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu
meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian, upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada masa awal kemerdekaan? Nah, berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi perekonomian Indonesia yang saat itu mengalami keterpurukan. Yang pertama adalah kebijakan yang pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Uang Republik Indonesia ini adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar yang resmi. Nah, pada zaman tersebut, tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NIKA dan digantikan dengan penggunaan mata uang ORI atau uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Nah, upaya yang kedua apalagi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa tersebut, yaitu adanya konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Kemudian, kebijakan yang lain adalah pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, yaitu Bapak Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Apa yang dimaksud dengan Bank Tabungan Pos ini? Bank ini bertugas untuk menyalurkan pinjaman nasional dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Nah, kebijakan yang keempat adalah adanya di sini ada Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Pada tahun 1947, di sini kita udah merdeka ya. Menteri Kemakmuran Bapak Aka Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, badan ini bertugas untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Nah, program ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Kemudian kebijakan yang terakhir yang diterapkan oleh pemerintah adalah Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan pada saat itu dipegang oleh Bapak Kasimo menyusun sebuah program yang disebut dengan Rencana Kasimo. Nah, apa sih program ini? Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Nah, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan produksi pangan. Nah, demikian adalah rencana-rencana atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia yang saat itu sedang mengalami keterpurukan. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya silakan Ananda kerjakan UPENA halaman 128. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami dan semoga Ananda yang soleh dan soleha sebagai generasi penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.